raihnya. Aduh. Inilah Rabu lagi. Iya. Inilah masuk bulan September pula. Alhamdulillah. Nggak terasa ya? Iya. Terasa nggak? Lana akhir tahun pula. Pokoknya kita doa ke warung Waebo, warga Palembang, Sumatera Selatan sehat-sehat galau. Amin. Terhindar dari Covid. Amin. Pacak beraktivitas seperti biasa dan kita doakan semoga virus ini cepat berlalu. Tidak, dia ini lama, ada kecinguan nih. Mana dia ini? Betapa dulu, 3 Abah nih. minggu Abah ini nak kata. Makanya dia nak ngoceh bae hari ini Iya. karena 3 minggu dah sini. Abah betapa dulu nyari wangsit. Nah. Tidak, dia ngomong tadi, omongnya biar aku balik umroh. Lemak Jadi nian. kadang-kadang Wak Abah ini galak berpikir di masa pandemi Covid Corona ini kita kan kadang-kadang galak bahas yang dewasa-dewasa baik. Ya. Nah kadang-kadang bapak yang tidak bisa nyari duit lagi gara-gara Corona, emaknya dan sebagainya. Nak berhutang lah ya, Iya. kemarin. Terus tapi kita nih kadang-kadang lupa dengan anak-anak. Nah. Apakah anak-anak yang terdampak juga? Karena memang Pastilah. anak-anak ini pecahnya rentan juga penularan COVID-19 ini kan? Kan kalau di info-info itu umur yang masih kecil anak-anak sama yang lah. Oh. Iya. Nah, cak mana ceritanya anak-anak ini nih? Ah, itu. Kita jingan anan di lebak-lebak nah. Masih banyak baik budak-budak galak main. Masuk aku tuh, masuk Abah tuh anak-anak tuh kan kalau main kan kadang-kadang nggak usah kejaga jarak. Ya, Dia tuh kan kadang-kadang pikirannya kan bebas, nak main ke sini, main layangan, deketan dengan uang segala macam. terus Cak mana lah edukasi. dampak? Ada tak proteksi dari mereka dewek cak itu Itu ya. nah, cak mana lah? Edukasi uang tua tentang Nah. pandemi ke anak tuh efeknya mana? Nah, jadi cak mana nih yang proteksi kesehatan dan juga mental Jadi anak ngomongin ini. anak nih ngapa? Ada dokter anak apa nak kesini? Nah, kan ini perlu. Karena penting untuk supaya pemirsa tahu cak mana melindungi anak-anaknya nih jadi COVID-19 yang berbahaya ini. Jadi Karena kita anak ini bisa kan melindungi rentan. dari segi kesehatan dan juga mentalnya tadi. Nah, Mental yang penting. Mental, benar. iya. Waras di hari ini ya. Lang udah masuk agak waras Kan otaknya. dia omonginnya selama 3 kali ini kita dibuyar. Dibuyak gitu Iya. tadi. Iya. Tidak Tapi cerdas. tapi mudah-mudahan kaki ada dokter-dokter yang bakal menjelaskan Iya. cak mana proteksi perlindungan kesehatan anak, dan juga mental, mental dari kesehatan anak-anak mental, selama iya. pandemi COVID-19. Jadi nak ke sini, Pak Iya. Dokter. Iya kan warung Ebo ini kan bintang tamunya hebat-hebat galau. Oh, iyalah. Wong yang luar biasa. Tadi lah dibersih ke belum? Bersih ke dulu Maria. Ini Jangan jangan-jangan dia kayak tahu ada kan dokter minta yang bakal gaji, datang ke sini. Tiba-tiba nak minjem duit. Nah, iya. Nah, bersih anu lagi dokter. Nah, Dokter salah si kok anak yang kebel ini dari Cak COVID-19 Maria. Maria ini nyemplung di danau, di dam, bagus kan nyari imunnya. botol. Tidak kena-kena Maria ini. Jangan dimasukin di rumah bae budak-budak tuh dikenalkan dengan bakteri. Bersih ke dulu, kagak ada. Sudah. Lagi lah datang Baju Pak minumnya Dokter. lah dihitung apa belum? Assalamualaikum. Nah, lah datang. Nah, langsung aja aku. Udah boleh salaman ya? Nah, iya. Salam corona kayak gitu dokter. Dari jauh kan? Ya, ya Boleh Allah. ini tangannya, Dok. Ini sanitizer ada dok. Oh, kalau nak di sanitizer boleh dokter. Nah, ya 50 sekali shot. Wah, kita ini memang sepi ya, cuma tidak segala sanitizer juga Iya, dijadikan duit iya. kosong. Dijadikan duit kan loh. Karena warung kami ini lah sudah mengikuti protokol Protokol kesehatan. Wah, iya. Maksud physical distancing kita. Jadi sudah. kalau Abah Jinggo ini yang baru datang Bapak dua ini tidak mungkin ini petugas pemilu. Ya. Ini pasti dokter. Ya, iya. Nah. Karena jasnya putih ya. Iya, karena jasnya putih. Ciri khas kan Iya, kalau ciri misalnya khas kita dokter. kalau main rumah-rumahan dulu kan kalau dokter jasnya putih gitu. Nah, boleh dikenalkan dulu nama satu persatu dari mana dokter? Dari dokter Saya Dr. Hadi Asik, spesialis anak Oh, dari spesial anak. RSUD Nah. Palembang Bari. Di rumah sakit. Oh, spesialis anak ya dokter. Ya. Kalau dokter? Kalau aku Zaini Hasan, spesialis kedokteran jiwa konsultan. Emang saat ini di rumah sakit Bari juga. Jadi ahli jiwa gitu. Iya, Ahli ini lengkap hari ini kedokteran kita. jiwa. Ahli kedokteran jiwa. Kedokteran Maria jiwa. nggak terganggu jiwa. Boleh kalau jam 12 malam. Kalau buntu Terganggu jiwanya ini memang. dokter. Tidak cuma kamu Maria, mau kelainan juga. Apa itu kamu kalau jiwanya memang. Terganggu terutama akhir bulan. Nah, iya, dok. iya. Oh, ya Allah. Jadi pas ini dengan pemikiran Wak Abah. Ya. Memang pucuk dicinta ulang pun tiba. Iya. Wak Abah mikir gitu datang ahli-ahlinya. Nah, kalau ngomongin soal anak-anak ini dokter, cak mana rentannya anak-anak yang terhadap COVID-19 ini dokter? Kalau rentan itu sama sih anak dengan Sama, dewasa. dokter. itu. Sama. Iya. Heeh. Malah anak lebih gampang infeksi kan.
seperti kita ketahui anak itu jarang pakai main Masker. mau Iya, benar. masker. Iya. Kalau ketemu saling minjem masker kamu bagus. Nah, Nah, masker. pakainya Rentan sama. Iya. Jadi sama baik cak Sama kita baik, dok. Dok. rentannya. Iya. Virus corona tidak dimilih. Iya dokter. Iya benar. Tidak pilih bulu istilahnya. Iya. Iya. Besar, kecil, pendek, tinggi, umur berapa be? Laju kenyo. Lanang betino, apalagi nangino. Nah, siapa yang nanya itu nih? Paling besar dia menang. Paling besar. Apa gara-gara 50.000 tadi? Lanjutnya dok ya dak. Iya dokter. Kalau ya. Nah, ya benar itu tidak Hati-hati kita. Jadi ini tergantung imunnya juga budak kecil nih dok ya. Kalau dia imunnya kuat, tidak ada ini berarti. Tapi apa tapi. Tapi sejauh ini Cak Mano dokter, ini apa namanya grafik penularan itu terhadap anak-anak dokter. Misalnya di rumah sakit Bari ada anak-anak yang pasti cek itu corona. Covid, Nah, bisa. Ada, memang ya, Dok? kasusnya lebih jarang dibanding Lebih jarang. dewasa, ya. Ya mungkin juga ada kasusnya tuh yang apa namanya kena itu yang tidak bergejala. biasa. Tapi yang selama ini yang ada di rumah sakit itu ada. Di rumah sakit Bari ada, sudah berapa ya kita ngerawat? Mungkin 5 kali ya. Di rumah sakit umum yang paling banyak sekali. Kalau di seluruh Indonesia, kalau kita lihat ya, kemarin dari Jogja tuh aku lihat dia mengatakan ada 6% kan dari seluruh itu. Kalau mungkin di pukul rapor dari seluruh Indonesia mungkin 2 atau 3% lah mungkin ya. Kalau di dunia kan ada yang di bawah 1% kan. Iya. Di dunia. Iya, Alat jadi sedih, tinggi. dokter, Iya, tetap Iya. bisa ringan, bisa berat, apalagi yang punya komorbid ya. Misalnya gizinya. Ngerti tak komorbid? Kau tahu komorbid? Punya Tak penyakit tahu lain. dia, tak tahu. Penyakit lain. Apa tak tahu? Jantung, sakit jantung. Oh, bawaan ya, Iya, penyakit bawaan. Bawaan. Yang Nah, ini, kan salah satu- yang juga Paru kronis. yang imun sistemnya yang menurun. Iya, Ya, yang gizi, ke gizi. imun gizi. ya dok ya. Nah kan salah satu proteksi untuk anak itu dengan imunisasi dok, benar ya? Nah, kan imunisasi sekarang nih, cak mana dok masih pacak ada dilakukan di rumah sakit. Jadi orang tua ini agak khawatir. Nah imunisasi apa banyak, nih, harus ditunda tes dulu dulu apa, apa ya? cak mana iya. Maksudnya aman apa tidak? Iya, aman apa tidak. Ayo aman lah di rumah sakit itu. Kita di rumah sakit itu pakai sistem screening istilahnya. Jadi begitu pasien datang kita screening, kita pisahkan. Nah, ini yang tidak sakit, ini yang sakit. Yang sakit juga kita pisahkan. Ini yang sakitnya mengarah ke apa? Sakit COVID. Ini tidak, ya. Nah, kalau mengarah ke COVID kita pisah deh, ada ruangan Ada sendiri. ruangan tersendiri. Ya. Apalagi kalau anak imunisasi. Kan di imunisasi ya di apa namanya ruang rawat gabung kan ya. Itu terpisah jauh dari pasien COVID, jauh sekali. Aman. Aman ya dokter. Iya, kita juga protokol kesehatan kan. Pegawainya pakai APD, kasih jarak, ya. Tidak pakai Aman tes rapid dulu dok, nak. Oh iya, Imunisasi. lah, ngapain? Tidak lah dokter. Dah, Wong disuruh tua rapid. sekarang nih kan ngeri, dah imunisasi di rumah sakit, Ya, rapid budak-budak dulu, kecil ini kaget, iya dok. Namun pilek dikit sampai ngeri kan. Oh, iya. Covid ini. Itu mitos Pak ya dokter ya. Iya. Pikiran masyarakat Pak ya. Iya. Jadi Hak, aman, hak, ya. hak istilahnya, hak. Hoax ya? Hak, Iya, 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 iya. Kalau dampak terhadap mentalnya anak-anak nih di pandemi ini cak mana dok? Ya, jadi Sepengetahuan dokter, sepenelitian dokter. stresor psikososial namanya ya. Ngomongnya Stresor dari psikososial Sarul, itu ya. artinya Stres Stres sosial. psikososial, nah. kita kan hidup tidak pernah dari stres, ada stres terus. Kalau stres itu berjalan normal namanya eustress. Iya. Kalau dia mengganggu namanya distres. Nah, zaman Covid ini apa namanya seluruh kelompok ya dari baik apa tua muda maupun Berita ya. tingkat ekonomi atas sampai ke bawah segalanya apa namanya stres. Dan jangka waktu sampai sekarang masih. Dan mengganggu itu namanya distres. Nah, oleh karena itu yang berperan itu untuk anak adalah orang tuanya. Nah, orang tuanya ini kalau dia misalnya harmonis ya, apa Bahagia namanya tidak terus ada ya. masalah, insya Allah dia pola asuhnya akan sehat. Tapi kalau orang tuanya sendiri misalnya maklum nih ekonomi Ya, itu dia makin kalau sulit kita, ya. Jadi dia bertengkar terus. Mana? Imbasnya ke anak jadi dok ya. Nah, itu. Tambah stres anak. Tambah stres, benar. Ya, jadi dia nak keluar dikit karena takutan dimarah-marah. Nah, itu pola asuh inilah yang penting bagi artinya ibu-ibu ya, khususnya yang usia dini. Usia dini itu 2 sampai 5 tahun ini. Ya. Nah, ini harus ada pengertian yang apa namanya yang dalam dari orang tua untuk merangkul. Karena kalau pola asuh ini
terganggu di masa yang akan datang, ya anak ini akan mengalami gangguan kepribadian. Itu jangka panjang, Dok. Ini Jangka dampak. panjang. Oh, tuh. Makanya diharapkan, karena aku dulu kepala puskesmas tahun 83, itu ada namanya posyandu, ada namanya dasa wisma. Nah, kita harapkan pemerintah ini membangkitkan lagi penyuluhan-penyuluhan itu supaya anak-anak ini bisa terakomodir, artinya bisa dia bermain dengan prosedur kesehatan tersebut. Ya. Sekarang ini kata lagi apa Pak namanya posyandu apa itu? Masih ya, Dok. Tapi tidak terlalu digaung ke lagi. Iya. Nah, itulah yang saya harapkan ya, karena saya lama di Jawa Barat ya, sewaktu saya di Jawa Barat saya penelitian survei di Kerawang, di di Kabupaten Bandung. Banyak anak-anak, tapi itu khusus anak remaja yang stres karena pola asuh orang tuanya yang salah gitu. Nah, kalau COVID-19 ini balita ini ya harus dimomong benar ya. Jadi kalau pola asuh itu sebenarnya dari mulai dikandung sampai artinya masa remaja. Ya. Untuk membentuk watak watak yang sehat. Apalagi yang di masa-masa emas ini ya, Dok ya, dari masa-masa yang balita. Nah, balita itu yang namanya golden age. Iya, usia emas. Jadi harus benar-benar Ini juga harusnya ada edukasi ke orang tua untuk mengedukasi ke anak juga, Dok. Kalau tentang COVID ini, Pasti. jangan cek budak-budak kecilnya cepat nyebut, nggak usah keluar kayak corona. Nah, dia nggak ngerti corona itu apa. Nah, makanya tadi pengertian, misalnya aku kan karena cucungku usianya ada yang 2 tahun, harus 5 dikasih tahun, tahu, ya. kunjuk tahu kakek ada virus, kita ngomongin virus atau kuman, kalau tidak pakai masker dan selalu keluar, ada kemungkinan tertular nanti. Dikasih tahu, Jadi Dok, sesak, jadi batuk pilek, kita jelaskan macam itu. Edukasi Nah, lah ini. mereka kan bosan di rumah kan, Iya. terutama yang sudah masuk PAUD. Iya. Nah, inilah ibu-ibu, nah aku terpaksa sebagai yainya, melo, misalnya dia sudah bosan gambar, ada bola, ukuran bola, dia main lah itu. Kreatif lah ya. Iya, kreatif. Jadi kreativitas ibu-ibu itu harus ditingkatkan. Tapi kali ibunya sendiri sibuk, karena masalah ekonomi, yang itu yang harus kita pikirkan untuk selesaikan bersama, keikut sertaan pemerintah. Ya sudah, kita nak iklan dulu ini, Wak Abah. Mari ya, Dokter. Sebelum kita mikir ke ekonomi Ibu itu kita iklan dulu. Jadi jangan marah, bisa tetap di warung Wak Ebo. Terima kasih. Tepuk tangan. Ini Sapa TV masih di warung Wak Ebo. Iya. Kita masuk ke segmen kedua. Nah. Ini penelpon sudah boleh menelpon di 0711 380022 tentang Iya. tema kita hari ini yaitu apa? tadi? Proteksi. Nah, proteksi kesehatan dan mental anak Nah. semasa pandemi COVID-19. Jadi Ya. kita sebagai orang tua itu harus kreatif. Iya. Harus harmonis dalam rumah tangga Nah. supaya pola asuh anak itu jadi benar dan juga membentuk karakter mereka Iya, ketika dewasa. Harus nunjuk contoh yang baik. Iya, benar. Biar tingkat stres Harus anak tuh sabar. Harus Harus sabar dokter ya. Karena budak-budak sekarang ini tambah stres lantak sekolah online. Ya, emaknya juga stres. Emaknya marah-marah kan? Mikir Iya. ke pulsa. Nah, ini telepon masuk apa Telepon belum? kantor kita masuk. Oh, masuk. Oh, masuk. angkat dulu, Ya, Ebo, ya. sebelah. Halo, warung Ebo. Halo, Ya. Abah. Iya, dengan siapa? Dengan Ade di Demang. Di Demang. Oh, di Demang Silakan, sinilah Demang Ade, ya. anak nanya apa? Ini tuh ada ponak anak ya, enggak Ah. sakit-sakit kena musim ini ya. Nah, takut-takut emaknya nih Oh. ke rumah sakit. Oh. Nah, minta penjelasannya. Dia langsung baca penjelasan ke mak bapaknya nih. Oh, nak Takut berobat nak ke rumah periksa ya? sakit. Biar bawa yakin ke anaknya. rumah sakit. Karena musim corona ini takut laju mereka ke rumah sakit. Padahal anaknya ini kan
Demam ya? Kena Demam. musim. Ya butuh pertolongan lah paling tidak ya dak. Iya. Ya sudah itu baik. Aman apa tidak di rumah sakit? Ya, Iya, makasih Ade di Kasih Ade di Demam. Demam. Silakan dok. Seperti Nah, yang ku ditanya katakan tadi, tadi kan ya. aman kan. Aman, Jadi dokter, kita tuh namanya ada screening di rumah sakit itu. Jadi begitu dia datang ditanya dulu sakitnya apa. Kalau sakitnya mengarah ke infeksi pernapasan akut, mungkin kita lanjut lagi periksanya kan. Ya, Kalau apa bukan. Kalau sakit sekedar demam baik, tidak ya. Itu pisah ke ya. Iya. Tidak harus diperiksa COVID. Tidak, ini terpisah gitu kan antara COVID penyakit COVID dengan tidak. Tidak. Aman lah, tidak bakal diperiksa apa itu ya. apalagi Usah takut ya. masalah anak nih dok. Ya, apalagi kalau itu kan kalau di IGD mah itu, kalau di poli pun mah itu terpisah ya. Bisa juga dan apa namanya kita kasih jarak duduknya. Pegawainya pakai pakaian apa namanya APD. Pokoknya aman lah, tidak bakal lah. Yang penting itu pakai masker. Anak juga harus pakai masker. Apalagi kalau yang di atas 2 tahun harus pakai masker dia. Kalau di bawah 2 tahun boleh tidak pakai masker. Pakai face shield kan tempel ke face itu shield dok ya. boleh. Ya. Berarti Ya, di jadi rumah aman lah, sakit usah takut. Bari aman ya? Iya, jauh. Kita ada juga poligraha spesialis ya. Gerah eksekutif namanya ya. Nah, itu lebih aman lagi di situ. Cuman dia bedanya kalau gerah eksekutifnya untuk pasien-pasien yang bayar kan. Iya. Jadi Aman jangan itu. takut Pak Ade yang di Usah Demam takut lah. tadi. Kasih Iya, tahu langsung. ayunya ya. Ngomongin lah bawa baik ke rumah sakit. Iya. nggak Iya. masalah. Apalagi di rumah sakit Bari, aman dok ya? Nah, ini ya. Tidak usah terlalu khawatir berlebihan. Iya benar. Rada bagus pula dok ya? Iya, jadi gangguan. Jangan terlalu khawatir lah. Pokoknya aman lah ya, tetap kita jaga kesehatan diri kita dan juga kesehatan orang lain kayak itu. Balik lagi ke kreativitas mak bapak tadi. Iya. Nah ini dia dengan Ya, masa ya, pandemi edukasi ini. tadi Iya. harus ada posyandu itu digalakkan lagi ya dok ya. Ya, posyandu pun edukasi. harus lapik protokol kesehatan juga harus dilaksanakan. Nah, salah sikap untuk proteksi kesehatan anak di masa Nah pandemi. selain imunisasi, nah masa anak ada telepon lagi? Jangan-jangan bapak tadi nih. Kurang puas. Iya, halo. Warung Ebo. Waalaikumsalam. Dan siapa di mana? Kamu Bapak Ujang di Pelaju. Oh, di Palai. Silakan nanya apa Pak Ujang? Nah, nanya kamu dokter Jenal ini. Iya. silakan. Zaini. Zaini. Nah ini. Agak melenceng nanya nih, tapi pengen tahu be. Iya, iya. Dokter lu gila itu benar ada kedapatan kena corona atau mana Pak? Nah, Pak, kita perbaiki Pak ya. Jadi saat ini kan ditakuti dengan hati-hati ya kita virus corona. Sedangkan yang wong gila itu kan sebatingan dia. Aku ibunya lain, aku mentang-mentang gilo. Ya itu baik Pak memang Ujang. mitos banyak. Ya terima kasih. Nah, Memang jadi keliaran pikiran masyarakat. Jadi saya mohon maaf ya, mohon perbaiki, jangan ngomong wong gilo. Orang dengan gangguan jiwa, ODGJ, ODGJ, ODGJ. orang dengan gangguan jiwa. Nah, ODGJ. jadi sebenarnya sama baik. Ya. Mereka itu karena apa namanya stres ya. Apa namanya imun sistem mereka menurun bisa baik tertular. Tapi kalau mereka tertular kita isolasi juga sama dengan pasien lain. Jadi kita tangani khusus juga untuk mereka yang terinfeksi COVID-19 ini. Nah, jadi janganlah kita sekarang kita perbaiki lah ya. Stigma orang gila ya. Orang dengan gangguan jiwa ODGJ. Ya, karena Jelas mereka. enggak, Pak? Iya. Lain foto sih Pak. Oh, lagi putus sih. Dengar dewek dulu Pak. Karena ODGJ sekarang kita nyebutnya. mereka yang terganggu jiwanya itu kan tidak ngerti dengan protokol kesehatan mungkin. Mereka kan bukan Tidak, anak apa namanya kan dia tahapnya tuh macam-macam. Ya. Ngomong tuh yang gangguan jiwa berat itu ada dokter, ada kapten, ada artinya sarjana ekonomi, sarjana hukum, tapi tingkatannya gimana ya? Kalau dia misalnya walaupun berat, cepat berobat dan teratur ya, itu kesembuhannya itu lebih tinggi. Nah, yang berat ini kalau misalnya udah dibawa, maaf, kalau dibawa ke dukun dulu, lama berapa tahun baru dibawa ke kita. Nah, itu biasanya prognosanya, ramalannya jelek. Tapi untuk kedokteran kasus ODGJ ini ada Pak yang kena corona?
Ada, Oh. ada. Berapa banyak itu Pak kira-kira? Nah, kalau persentasenya barangkali aku tidak tahu ya, harusnya dikumpulkan dulu seluruh Indonesia. Nah, Kalau di Palembang Pak mana? kalau di Palembang kalau dia positifnya positif biasa yang artinya semacam OTG. Iya. Iya. Ya, OTG. itu ya sudah diisolasi baik. Ya. Tapi Tapi ada- kalau misalnya dia Itu sudah di Palembang ya. secara klinis itu harus dirawat di ICU ya harus ke Dirawat rumah sakit intensif Muhammad ya? Husin. Ya. Tapi ada Pak ya. Jadi OTG sama Pak, ini mungkin OTG kalau Iya. Cuma tidak kata ke dampak. bukan di dalam. OTGJ bukan. Bagaimana Maria? Sudah lama OTGJ? Kalau buntu baik. Kalau nak ngarah Buntu buntu baik. pelan. Nah, Kalau itu duit dia. lagi banyak tidak Tapi nginangnya. kasus OTGJ yang corona ini ada Pak ya, ditangani Ada, oleh Pak, dokter ya. Tapi tidak terlalu banyak lah Pak ya. Ada, itu. Sama Pak artinya Tapi dengan katanya Pak masyarakat. imunnya lebih kuat ternyata OTGJ. Benar nggak itu, Pak? Benar nggak Pak? Jadi masalah imun sistem itu kan tergantung tadi penyerta. Komorbid itu kan penyerta. Oh, iya, iya. Kalau dia ada diabetes mellitus, tahu diabetes mellitus? Cing Pandis kemana? Iya. Nah, Pak. ada hipertensi jantung, ya sama baik. Iya, sama Kenal ya, juga. Pak. Sama Iya, baik, iya. secara umum sama. Iya, iya, iya. Manusia juga Pak ya. Kelemahan juga Pak itu. Nah, Yang proteksi tadi jadi nanya. Nah iya dok. nah ya Kan proteksi. proteksi anak itu kan macam-macam dok, masker. Nah selain imunisasi tadi apa lagi dok? Sebenarnya proteksi anak itu yang paling penting itu ya dari Dokter Anak Indonesia menganjurkan itu adalah stay at home. Oh tetap di rumah. Tetap di rumah. Tetap di rumah, anak tersebut selalu kita bikin ceria, hidup cukup, makan cukup, ya. Kalau anak tuh ceria, ada yang namanya hormon endorfin, Ya. dengar nggak endorfin? Pernah dok. Pernah Itu dok. bisa meningkatkan apa namanya kekebalan tubuh kita. Tetap ceria, didampingi terus di rumah. Tapi kalau orang tuanya ada masalah ekonomi, anak ceria. Ya. Coba dokter berdua bahas dulu Pak. Pak mana warung Pak Abah nih selama ini? Oh, Kira-kira. aman Pak aman. Aman. Bukan kalau orang tuanya ada masalah kan, aduh pembantu, ada apa namanya pengasuh, bisa Pengasuh, iya, Pak, iya, Pak. nenek. Cuman kan kita ini sudah 7 Iya. bulan dok. Nggak mungkin anak itu juga dalam masa bosen. Pasti Iya, dokter pengen pasti. sekali-sekali diajak ke mall. Nah itu Iya. cak mana dok? Membujuk mereka tuh biar kaget nak ya. Kaget dulu nak cak itu nangis. Itulah kita terbuka tadi, jadi komunikasi yang terbuka dan jujur. Jelaskan itu masalah corona ini sak mano, apa namanya bahayanya sak mano, mungkin bisa sesak napas. Kan mungkin dia kan akan ngerti kan anak Iya. itu kan. Ya kalau memang terpaksa juga ya harus pakai protokol kesehatan. Misalnya apa? Kalau punya kendaraan naik kendaraan dewe, ya. Sudah apa namanya harus pakai masker. Jangan berkerumun deket-deket wong yang ramai Ya, itu. physical Udah tuh distancing. jangan megang barang-barang basi Iya, barang. itu dia harus ditanam Iya, ke anaknya. harus cuci Budaknya kan, tangan. Iya. Pegang-pegang, ngucek ngato. Contohnya maknya bawa ini, bawa tas isinya sanitizer, tisu. Kalau dimegang langsung cuci. Jadi kalau yang kreasi megang-megang muka. uang tua tuh kreasi, kreativitasnya ada. Kalau zaman kami dulu kan mainan anak-anak tuh dibuat dari koran, buat kapal-kapalan, misalnya bidar-bidaran, atau buat pesawat-pesawatan, macam-macam lah. Jadi kalau dia bosan dengan mainan yang ada ini ya uang tuanya. Nah, ini kalau uang tuanya memang ibu rumah tangga yang di rumah. Ya. Tapi kalau dia misalnya Bekerja. pekerja itu yang jadi masalah. Nah, agak titip ke dengan nyainya, dok kan? Nah. Agak dengan siapa? Kalau nyainya kreatif lemah. Lemah. Ini Cak nyai. nyainya tadi. Ini agak nyainya ngap. Yang paling penting itu kedua orang tua yang pastinya, kreativitas mereka. Mau tidak mau sekarang Memberi ini kan. pengetahuan ke anak, tahu ke anak dengan cara-cara Ya, umpuh tadi itu mengedukasi. supaya mereka tuh Tapi tahu. anak-anak ini jangan dianggap orang dewasa yang kecil, dia beda. Ya. Dia dalam gold age itu usia emas itu dia pokoknya keinginannya itu harus dipenuhi. Ya. Nah, macam mana cara memenuhinya dan bagaimana cara artinya menolaknya itu ini yang harus dipelajari oleh artinya masyarakat, ya, khususnya ibu-ibu usia muda ini. Ya. Nggak Jadi mungkin pula- Waebo itu ada balita juga. Bu. Iya, jadi kita kan nggak mungkin dok harus selalu memenuhi kebutuhan kepengenannya kan. Harus juga sekali-sekali kita melarang untuk kebaikannya. Nah, cak mana dok kira-kira biar
psikis mereka juga tidak terganggu dengan omongan kita. Gitu. Nah. Tapi jangan dijawab dulu dong. Iklan dulu. Tanduk ya. Ada ngangkat iklan. Iya. Silakan iklan. Tepuk tangan. Kenceng nih tepuk tangan Bunda. Gangguan jiwa Bunda. Sudah segmen 3 pemirsa. Nah, masih kita tunggu bagi anak nelpon di 0711 38 0022 tentang tema kita hari ini proteksi anak, Kesehatan anak. kesehatan anak dan mental ya. Iya, Kesehatan fisik dan mental. Fisik dan mental. Nah, itu dia selama masa pandemi COVID-19. Ya, jangan Ada takut. ahlinya ini. Iya, ini Di ahlinya Rumah Sakit beliau Bari. berdua ini. Iya. Nah, jangan takut juga untuk berobat ke rumah sakit Benar. ya. Iya, Karena di rumah Kak. sakit itu sudah diberlakukan protokol kesehatan untuk kita. Dan juga Jadi berobat pemeriksaannya lah. berpisah, tidak digabung. Ya. Jadi kalau misalnya nak berobat, ya kalau misalnya yang was-was ke rumah sakit Bari ya aman. Nah, iyalah. Nah, kita balik lagi ke pertanyaan tadi, Dok. Apa dia pertanyaan tadi ulangi dulu? Cak mana kan kita nih budak tuh kan banyak keinginan harus segalanya dipenuhi, Nah, oke? iya, iya, Nah, iya. kita tuh cak mana cara omong kita biar psikis anak tuh tidak tergoncang lah paling tidak dengan omongan kita aja teman-teman. Usia golden age itu Ya. pikirannya artinya ya anak-anak itu pokoknya need-nya, kebutuhannya itu harus dipenuhi. Tentu tidak semuanya harus Ya, benar. dipenuhi. Nah, tentu dia konkret ya. Jadi kita jawab misalnya untuk saat ini belum bisa dibelikan karena tokonya tutup karena banyak virus ya. Nah, tapi nanti kalau ada saatnya memang bisa dipenuhi ya penuhi. Tapi kalau yang mengganggu misalnya game alkoholik ya itu tentu ya harus di terapi gitu dan harus dicegah. Iya, Jangan HP sampai ya. artinya kecanduan game itu. Ada yang kreatif waktu itu di di media sosial yang anak dikasih Hitam hitam-hitam. Nah, itu bisa juga, itu bisa saya. Itu kalau kebanyakan nonton kayak gini ya. Jadi akhirnya dia dibatasin. Ya, jadi semuanya dijelaskan dengan konkret, tidak bisa artinya dibohongi ataupun artinya dalam bentuk artinya penolakan yang secara drastis Terang-terangan gitu dengan ya, dia. terang-terangan. Jadi harus makanya rangkul. Pelan-pelan, Ya, rangkulan ibu itu sangat penting ya dan bapak terutama ibu ya terhadap anak. Nah, ngomong soal rangkul tadi. Nah, Kalau dari luar jangan langsung rangkul anak. itu Pak. Itu. Mandi Saya dulu bapak dong. yang rangkul dulu. Balik kita ini maksudnya Iya. belok tiba-tiba Jadi, nah itu dia. Kalau Harusnya mandi dari dulu, luar, ya. apalagi dari rumah sakit, dari tempat orang rame ya. Ibunya tuh, bapaknya tuh buka sepatu di luar dulu. Ya. Bajunya juga, tapi jangan buka di luar bajunya juga. Wah, sarong. Sepatu sarong, juga yang kan, buka di ya. luar. ODGJ kan itu. Masuklah ke dalam, misalnya ke dapur, bukalah baju di rendam. Sudah tuh usaha mandi dulu, baru Meluk anak. Iya. Tuh, jadi kita harus jago nih Salah sampai satu ke Harus anak. jago nih. Oh. Salah sih kok jaga proteksi kesehatan anak di rumah. Iya, Saya itu juga. betul, ya. Dari Berarti manapun. tetangga kita tadi bener lah nyuruh mandi dulu anaknya. Ya, mandi dulu, Mandi dulu, Agong, mandi Iya, dulu, betul. Gong. Iya, disemprot-semprot dulu aku Cak. Iya, aku Tapi jampi. memang dokternya kalau kita jadi wong tua itu memang sudah harus siap. Siap untuk mendidik Siap anak, kita siap galau-galau. jadi Ya, guru, di kita siap masa jadi dokter, pandemi kita ya. siap jadi apapun untuk anak kita itu. Makanya perlu konseling pranikah. Nah, itu dokter. Konseling Galak pranikah mengabaikan itu Dok sekarang ini kita jengok kan. supaya dua kepribadian yang berbeda ini jangan berantem terus. Nah, Ya, kenalan sebenarnya dalam Islam pacaran itu tak kati ya. iya dokter. Tapi saat ini masih lah banyak ya. Kenalannya 6 tahun tapi berumah tangga 2 bulan sudah piring terbang. Lagi iya, Piring itu terbang kan? lagi viral gitu itu Dok. Apalagi zaman corona ini banyak yang cerai nih. Nah, iya. Itu yang sering galak diabaikan wong zaman sekarang ini dokter, buat selling perkawinan itu sebelum mereka nikah itu dokter ya. Harus memahami dulu sebelum kita nikah. Banyak nikah itu bukan
bahagia terus dok ya. Nah ada Ada juga suka ada duka, bahagia iya. dan lain sebagainya. Jadi memang harus dipikirkan dulu. Iya. Benar. Macam mana Maria? Wah, aku sih Pak Dokter lah yang ditanya. Oh iya. Aku kan OTGG tadi. Nah untuk Dokter Hadi, mungkin juga pemirsa ada yang nak bertanya, suplemen apa dok yang terbaik untuk anak? Oh, nah ini jadi benar-benar untuk bagus kelihatan. sebenarnya. Ada nak jualnya kayak di apotek. Ya apa sebenarnya macam sih mana? ada yang ngomong boleh kasih suplemen, tapi kalau aku pribadi tidak usah. Nggak perlu ya dok? Oh, iya. Jadi, apa, Itu Dok? tadi. Asap makannya cukup, tidurnya cukup, kemudian dikasih apa nama anaknya senang terus. Nah, misal tidak dok, Ah, misal kita habis Kalau- dari pergi misal harus Nggak, kalau memang nak suplemen tadi ya ada boleh, tapi suplemen yang mengandung vitamin C, mengandung zinc untuk anak-anak ya, itu yang paling bagus itu. Bisa juga yang namanya imunomodulator untuk meningkatkan apa namanya kekebalan, bisa ada itu ya. Nah boleh. jelas makan buah juga dok ya. Wah, anakku setiap makanya harus hari. itu buah. Yang penting anak jangan stres. Jangan stres. Karena stres itu menurunkan imun sistem. Benar. Jangan stres. Jangan masalah wong tua, anak nanggung juga. Nah, itu. di kantor misalnya dari Iya memang mudah Pak dok. Ibo, Iya. dari Pak TV. Misalnya Pak Ibo nih balik dari sini, Iya. ada masalah di Pak TV, balik ke rumah marah-marah ya nak. Itu yang Tidak aku main dia weh. Aku terus yang dimarahi. OTGJ tadi kan. Dah. Jadi dok, vitamin yang mengandung vitamin C, C, ya, dok, ya? zinc. Zinc tuh kalau tidak salah untuk biar tidak diare dok ya. Bisa tidak diare, bisa untuk imun juga zinc. Pintar aku nih sebagai emak ini. Iya, harus sebagai Probiotik emak. nggak, dok? Ada mengandung juga, Dok? Probiotik tidak ada yang ngomong bisa ada yang tidak. Lebih baik itu tidak dianjurkan juga. Iya. Tapi yang paling aman kalau nak murah makan buah biar. Buah itu vitamin C. Saya jeruk kan murah dok sekarang 10.000 kan, 15.000 Itu kan vitamin C nya sudah lengkap ya kan dok. Makan sayur juga. Makan sayur, Iya. asal emaknya rajin pembuatan, jangan emaknya anak tuh dikasih makan makanan yang enggak bergizi kan dok, itu juga pasti menimbulkan penyakit. Ya, banyak-banyak minum aja. Nah, benar. Banyak tajen bro. Jangan curhat. Iya curhat Maria. Cuman kalau psikologi anak ini kan sekarang ini hari kan belajarnya di rumah baik Pak, online. Stres soalnya. Tidak ketemu dengan kawan sekolahnya yang lain-lain. Pengen sekolah. Ya itu kan terjadi kebosanan, Kebosanan Pak, benar. depresi bisa. Ya. Nah maka tadi peran wong tua tadi, ya sejauh mana orang tua itu artinya mendampingi sehingga dia tidak mengalami distres tadi, ya. Karena misalnya sulitnya untuk mengikuti daring kan istilahnya itu kan. Iya. Nah, jadi ini peran orang tua ya. Khusus untuk anak remaja ini memang kalau untuk yang mampu masalah pulsa ada katik masalah ada katik apa-apanya ya. Nah, tapi kalau yang bagi yang tidak mampu ini yang berat ya. Berat memikirkan biaya untuk pulsanya. Tapi nampaknya pemerintah sudah berusaha untuk membantu supaya masalah tersebut bisa diatasi. Ya, jadi kalau menurut saya kalau saya lihat tadi di TV salah satu TV di negara maju itu mulai di sekolah kan 2 kali seminggu. Oh. Supaya bisa Menghilangkan kebosanan. Nah, mengurangi kebosanan tersebut diantaranya. Ya, jadi dimulai diaktifkan. Contohnya dokter-dokter muda aja sekarang mulai masuk ke rumah sakit. Kalau kemarin, kemarin daring terus. Ya, jadi cuma kita frekuensi ketemu pasiennya kita kurangi. Tapi bimbingannya intensif gitu. Itu Dok ya. Jadi biar mengurangi kebosanan seminggu 2 kali tadi dok ya. Ya, boleh lah. Semungkin, tapi ini keputusan yang Iya. lebih ahlinya. Juga zonanya juga. Juga zonanya juga. Ya, mungkin. Tapi kalau untuk di Palembang, desa dulu kan kita masih ada zona merah. masih. Iya. Oh, status kita zona merah Iya, masih. ada zona merah kan yang zona oranye nih. Ya, jangan dosa dulu lah. Kalau dari dokter anak itu Ikatan Dokter Anak Indonesia itu ya.
itu menganjurkan lihat dulu sampai bulan Desember. akhir Kalau bulan tahun Desember ya. juga bagus, boleh mungkin bulan berikutnya boleh. Jadi ajaran baru Januari mungkin Ya, sudah mulai dikerahkan karena, lagi untuk karena tatap belum muka terkendali kan kita Iya, nih kan. Iya, masih terus naik kan. Iya. Bahaya itu, bahaya. Nah, untuk vaksinnya deh itu Pak Man dokter, apa sudah ditemukan apa masih Masih di percobaan sekarang Masih kan. dicari Iya, lah ya, ada dokter. segmen ketiga, penelitian segmen ketiga aja, trial segmen ketiga jadi dengan manusia kan. Sekarang kan di Bandung kan. Iya, dokter. Di Indonesia nih kan. Tempat lain kan sudah kan. Di luar negeri sudah kan banyak kan. Ya kita bisa memastikannya kapan ya? Iya. Mungkin tahun depan baru ada vaksinnya. Iya. Mudah-mudahan Tidak gampang. Pokoknya Udah, para, dokter, para ya. ahli Trial berusaha dulu. terus dok ya. Iya. berusaha, Ayo. dok, ya. Tapi yang reaksi ke tubuh manusia juga berbeda-beda dong. Iya. Pasti bisa mau ke dalam kan. Iya. kita iklan dokin ini Pak Ebo pecahnya. Iya, iklan lagi. Ayo diatur. Ya sudah diatur ini. Terima kasih pemirsa. Nah, kita sudah masuk di segmen terakhir, di segmen Ya. 4, tapi masih kita tunggu ke ya. Mungkin Yang si Kak menelpon, menelpon ya. ya di 0711 380022 tentang tema kita hari ini proteksi anak apa tadi? Kesehatan fisik, mental, jiwa ya anak selama masa pandemi COVID-19. Iya. Nah, mungkin dok bisa dijawab yang pertanyaan. Apa tadi Apa dia? pertanyaannya? Aku belum lupa apa pertanyaan tadi. Oh, Cak Manu ini dah yo. Apa dia? Bagaimana cara terbaik Proteksi. dalam menjamin kesehatan sang anak baik fisik maupun mentalnya? Nah, cerita dok. Fisik dulu, mental dulu. Nah, masih Pola Dok? asuh kuncinya. Iya. Pola asuh memang. Jadi pada umur-umur golden age itu kita ngomongkan yang golden age aja karena ini risikonya tinggi. Iya. Jadi- Golden age itu dari umur berapa sampai berapa, dokter? Dari mulai lahir sampai umur 5 tahun lah. Golden age. Balita ya. Jadi itu kalau udah lahir macam mana apa netei anak Kedekatan apa ibu namanya, dan dengan anak. kasih sayang dengan dekapan ya. Nah, kemudian ketika dia mulai apa namanya bisa berjalan itu bagaimana pola apa namanya sudah 2 tahun ke atas itu untuk dia bisa buang air kecil atau buang air besar ke Kloset. ke Toilet. toilet, namanya toilet training. Nah, itu juga harus dilatih dengan sabar ya, dengan kasih sayang. Jadi anak itu butuh kasih sayang dan perhatian. Nah, ketika umur-umur tersebut kurang kasih sayang atau dalam bahasa kerennya deprivasi kasih sayang. Nah, nanti masa depannya akan terjadilah gangguan watak yang tidak benar tadi. Tekak jadi- bantal dia jadi. Jadi peran orang tua inilah yang penting, khususnya ibu ya, yang di rumah yang ketemu dengan anak itu kali ibunya bukan ibu karir. Nah, yang kita diskusikan juga ketika ibu ini sebagai orang karir, ya. Nah ini yang perlu perhatian ketika ada waktu di rumah itu gunakanlah untuk anak seoptimal, sebaik mungkin. Benar. Ya, jadi ini kasih sayang sama perhatian ya untuk anak itu yang tidak boleh kurang. Jadi Yang paling mental, utama Dok. kalau Nah. dari Mental. Fisiknya. mental ya, nah, kalau dari fisiknya Pak. Ya itu tadi bilang tadi gizinya cukup, apa, makannya cukup, tidurnya cukup, anaknya apa ceria, itu aja bisa apa namanya sehat anak itu apa tersebut. Dijaga juga, jangan sampai apa namanya terlalu berlebihan apa screen time itu macam Iya, itu benar. ya, dengan apa dengan megang laptop, megang gadget Gadget, itu ya. Kalau di anjuran dari IDA itu paling ya sekitar 2 jam lah kalau anak remaja itu. Berhenti, Kalau ya. bagusnya itu ya. Ya perlu didampingi juga harus itu. Jangan sampai ada berita-berita yang apa namanya bikin dia stres, aneh-aneh ya. Itu kalau dari segi fisiknya. Mungkin kalau bisa ada kegiatan olahraga di rumah itu ya, ajak apa namanya bersama-sama masak segala macam. Benar. Kalau Libatkan anak juga iya, Dok, ya. kalau anak kecil tuh misalnya habis main
Yuk kita hitung nih, nak berapa kok mainannya sih kok 2 kali itu. Kita cuci. Sama-sama. Ajari juga. Itu diajak, itu ya. Dilibatkan ya. Ya, Itu yang paling utama. Benar. Iya. Sudah? Mungkin ada ini Dok apa call center Himbauan? ya atau medsosnya. Ini kita RSUD ini ada, Bari. ini dia pemirsa kalau nak ngobongi Rumah Sakit Bari ini ada nomor teleponnya di call center Rumah Sakit Palembang Bari di 0711 519 211. Nah, 211. Nah, cepat ngapalnya 519 211. Nah, ini dah. Ada juga di Instagram di @rsudbari.palembang. Nah, kalau memang ada yang ditanya ke bingung-bingung, Informasi. mama-mama di rumah takut ke rumah sakit ya, Pacak Ya. hubungi di call center. Biasa kita kan nggak ngolah Instagram tuh loh. Nah, Pacak juga di DM ya. Ini pada Iya. Masjid Bari pakai langsung dijawab sama adminnya. Iya, daripada kita nyinggung artis Korea banyak. Sudah lagi kali itu. Dapat nyinggung Instagram Rumah Sakit Bari, tahu informasi. Sudah turun-turun tangan-tangan. Terus lagi kita ngerti. Berobat ke rumah sakit, Pak ya. Ya mungkin Pak Dokter ada himbauan buat masyarakat mengenai tentang mental anak dan fisik anak di masa pandemi ini, silakan. Saya dulu ya. Ya. Kalau dari dokter anak itu ya harus tetap imunisasi dijalankan, ya. Jangan sampai ditunda ataupun tidak sama sekali imunisasi, karena imunisasi itu kan untuk meningkatkan daya imun kan terhadap penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Apa itu? Polio, BCG, difteri, pertusis, tetanus, ya, campak. Flu juga Dok ya? Ada imunisasinya, influenza, ada. Dok ya? Ya. Itu ya. Jadi harus, kalau tidak imunisasi maka bisa timbul meningkat penyakit ini, timbul lagi. Penyakit yang sudah hilang tuh campak timbul lagi, difteri timbul lagi, kan bahaya tuh. Kalau dirawat mahal itu dan bahaya, bisa membahayakan tubuh bisa meninggal istilahnya tuh ya. Iya. Lebih baik kita mencegah daripada Ya. Mengobati. Iya, mengobati. Yang kedua ya sementara ini anak-anak diusahakan stay at home saja. Main di rumah ya. Iya. Sekolah pun kita menganjurkan sampai mungkin bulan Desember lah mungkin. Sekolah. Lah ya. Iya, kalau memang syukur-syukur kalau memang sudah terkendali penyakit Covid ini ya mungkin bisa sekolah sudah zona hijau mungkin boleh. Tapi kalau Tinggal sekarang ini ya masih sulit. Ya. Ya, mungkin Belum di bisa rumah memastikannya teknis kapan ya. ini ya. Ya harapan kita ya tentu kita harus sama-sama berdoa ya semoga Covid ini tetap terkendali. Sehingga bisa normal lagi. Nah, ada telepon ini? Telepon kantor apa telepon kita? Nggak apa-apa, telepon sih kok diterima. Oke. Ya, halo. Halo? Halo, selamat sore Mbak Maria. Iya, dan siapa di Bu mana? Ruli di Belaju, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Ya. Silakan Bu, nak nanya apa? Terima kasih Mbak ya. Selamat sore dokter. Selamat sore. Saya ingin menyampaikan sedikit dokter ya. Penjelasan dokter tadi sangat menarik sekali. Tapi saya ingin mengajukan sedikit bantuan dari dokter-dokter Palembang. Coba penjelasan ini jangan hanya di warung WFO. Usahakan bisa datang ke sekolah-sekolah. Karena anak sekarang kayaknya pinter-pinter, tapi badungnya juga bukan main. Terutama dia sudah mengenal HP, TV, itu susah sekali. Padahal kita sudah lakukan untuk sebagai orang tua, tapi kayaknya dia lebih terikat ke HP, ke TV. Nah, gimana lah dokter untuk supaya bisa datang ke sekolah-sekolah, mungkin dengan teknik dokter lebih baik daripada kami sebagai orang tua bisa diserap gitu. Terutama untuk anak kelas 4, 5. Ya, himbauan saya dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Datang ke sekolah, cuma sekolahnya masih tutup. Ini Cak Dok. Nunggu sekolah Ya, buka mungkin pasti secara- dilakukan oleh Iya, dokter. insya Allah. Mungkin maksud Ibu Kalau Ruli lewat Lewat virtual. ini ya, mungkin ya virtual. daring ya, boleh bisa. Lewat daring, Lalu barangkali. guru-gurunya ya. Ya, edukasi ke gurunya. Ya. Jadi di sekolah itu kan ada guru BK. Iya. Nah, jadi pengalaman saya maaf ya karena saya lama di Bandung. Jadi dulu sebelum ada Covid itu guru BK itu kita latih ya bagaimana mendeteksi dini masalah stres pada anak sehingga sejak dini anak itu bisa ditangani gitu dengan baik sehingga dia tidak
menjadi apa, nggak masuk sekolah karena stres ya, apa namanya, gangguan-gangguan lain seperti misalnya jadi agresivitas, mengganggu temannya seperti itu. Jadi ini peran dari guru BK, tapi guru BK sendiri harus terkait juga dengan wilayahnya ya, dari puskesmas tersebut. Nah, dari puskesmas itu ke dinas kesehatan. Ya. Nah, masalah kesehatan jiwa masyarakat namanya. Ya, masalah kesehatan jiwa masyarakat itu Keswamas. Kalau di Jawa Barat, ya, saya boleh katakan keliling, ya, ke kabupaten, ke kota di se-Jawa Barat itu memberikan penyuluhan-penyuluhan, bahkan mensurvei, ya, mensurvei depresi pada anak remaja, ya. Pada anak sekolah SD juga ada. Jadi ini peran pemerintah. Ya. Jadi nggak bisa artinya kita kalau ada artinya pemerintahan dari pemerintah, kita bisa turun ke lapangan gitu. Tapi kalau kita ujub-ujub datang ke tempat orang, ngapain nih? Nanti dibilang OTGJ lagi. Harus ada turut serta juga dari pemerintah. Kemudian juga ya, kasih. Ikatan Dokter Anak Indonesia siap. Siap. Kalau memang siap. diminta untuk penyuluhan. Iya. Ya. Memang selama ini kita mengadakan penyuluhan ya, ke pesantren, ke sekolah sudah ada prosedurnya. Ya. Ya. Mungkin di masa Siap, pokoknya. pandemi Ya, ini bisa dah melalui Ikatan virtual Anak ya. Indonesia, bisa melalui RSUD Palongbari. Baca gambar. Jelas pemerintah Siap. mendukung ya, Dok ya. Dokter siap. Wah. Baik pemirsa, terima kasih banyak atas partisipasinya di Warung Ibu hari ini. Silakan kesimpulannya. Nah, Ibu. jadi pemirsa dampingi anak, kasih terus kasih sayang dengan anak, pokoknya untuk yang ibu yang bekerja ataupun tidak bekerja, terus kasih sayang, dan sikap intinya itu harus sabar menghadapi. Nah, jadi tumbuh kembang anak juga baik, untuk watak, untuk kakek dia besar juga Ya, akan betul baik sekali. pastinya. Baik pemirsa, kita ketemu lagi di Warung Ebo Rabu depan. Saksikan terus setiap Rabu jam 3 sampai jam 4 sore, cuma ada di Pal TV memang punya gitu. kita. Dengan narasumber yang berbeda dan presenter yang ini. Sama. Mbak. Yeay.